Halo guys, balik lagi bersama saya di channel saya Bosto Serba Nursery. Nah, di video kali ini kita bahas tentang tanaman Drosera. Di mana tanaman Drosera ini jarang sekali dibahas ya. Ini namanya biasa orang luar bilangnya sandiu karena dia menghasilkan embun seperti ini guys. Kalau dilihat, nggak fokus. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan, kurang fokus ya. Nah, ini baru kelihatan embun seperti ini. Jadi dia nanti bisa nangkap mangsanya seperti, nah ini ada contohnya nih, lalat buah ya. Dia masuk ke situ, udah dia nggak bisa lepas seperti di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia dapat mangsa yang besar, itu dia trapnya bisa menggulung. Tapi kalau misalnya kecil seperti ini ya cukup dengan tentakel di bagian dalamnya saja dia sudah bisa mendevour lah namanya, maksudnya mencerna mangsanya. Nah, ini biasa pemula sih katanya ini kurang kerenan VFD, tapi kalau ada yang bertanya pada saya yang cocok buat pemula kira-kira apa ya Drosera ini, tapi apa ya, kalau ditawarin Drosera katanya kurang bagus lah. Tapi apa ya, kalau kita mau belajar tanaman karnivora ada baiknya belajar dari tanaman ini dulu. Satu, kenapa? Karena tanaman Drosera ini tahan banting. Misalnya kalau kita contoh nih ya, nih yang di video saya sebelumnya kan saya bilang kalau tanaman Drosera itu mati seperti ini jangan dibuang. Seperti ini udah muncul lagi satu Drosera binata bangkit dari kubur kayak Susana ya tuh. Kemudian ini juga bangkit dari kubur. Jadi kalau untuk pemula kita bisa belajar banyak dari si tanaman Drosera ini, seperti kemampuan survivability-nya yang tinggi seperti ini. Kalau udah mati masih bisa recover. Kemudian dari semai biji pun bijinya cenderung cepat sprout, walaupun ada beberapa jenis yang agak susah ya. Jadi jangan salahin kalau bijinya nggak tumbuh. Kalau misalnya mau yang gampang, jadi biji Drosera yang gampang tumbuh biasa adalah Drosera Ceciliovia dan juga Drosera indica yang paling cepat tumbuh. Kemudian yang lainnya seperti burmani, spatulata itu kurang lebih sama lah sproutnya. Dan yang paling susah tumbuh itu adalah Drosera filiformis, capensis, terus apa lagi ya yang susah sprout ya. Saya juga beberapa gagal, cuman yang saya semai itu bijinya misal seperti Drosera rotundifilia itu memang saya coba semai karena itu butuh udara lumayan dingin ya. Jadi Drosera yang tidak tahan panas jadi gagal. Tapi Drosera yang ini, nah ini seperti Drosera capensis ini, misalnya kita semai 50 biji, itu mungkin yang bisa tumbuh seperti ini itu cuma hitungan paling 5 sampai 10 itu sudah bagus. Jadi kalau memang mau semai biji Drosera capensis, kalau bisa banyak, dan banyak pun belum tentu menjamin bisa besar, karena nanti saya jelaskan di bagian saya ada semai biji Drosera capensis itu sprout. Tapi misalnya dia sprout sekitar 4 minggu, dalam waktu beberapa itu kadang semaiannya bisa hilang sendiri, mungkin karena jamur atau apapun. Saya juga kurang paham ya, soalnya saya belum ketemu jawabannya. Karena kalau dibilang jamur pun tidak ada putih-putihnya, tapi hilang sendiri, saya juga bingung. Nah, kemudian kalau Anda lihat ini ada Drosera. Nah, ini Drosera yang jarangnya di pasaran. Nih, Drosera falconeri. Ini udah hybrid dengan Drosera derbiensis. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah Drosera grup Drosera petioloris kompleks yang memang kalau misalnya yang ada di pasaran sering. Nah, ini Drosera paradoxa dengan Drosera petiolaris saja. Nah, Drosera petiolaris ini kemarin sempat hampir punah, cuman saya masih ada beberapa stekan. Ini salah satu contohnya yang udah lumayan besar. Jadi mulai lagi dari nol. Nah, kalau yang ini Drosera yang lumayan premium ya. Harganya kalau ada masih mahal, Drosera ordensis, lanata dengan derbiensis. Nah, jadi jangan remehkan juga, Drosera juga ada yang mahal. Dan kalau misalnya ada Drosera yang langka,
seperti Drosera florifera, Andromeda. Nah, saya pun lagi ngincer Drosera neomadagascarlensis neo apa saya lupa. Neo, pokoknya ada neo-neonya lah. Saya juga lagi ngincer itu sama Drosera graugamaulensis. Nah, tapi jarang sekali ada yang jual ya. Nah, kalau saya sih asal Drosera yang saya belum punya saya pasti cari, apalagi kalau misalnya Drosera itu cantik ya. Jadi yang namanya penghobi ya, kalau nggak lengkap kurang afdol. Nah, kemudian kita balik ke semayan biji. Saya jelasin kenapa Drosera capensis itu susah sprout. Sprout sih pasti sprout. Ini Drosera capensis ya. Waduh, kelihatan ya nih. Wah, sudah malam, nggak gitu kelihatan. Nah, kelihatan nggak ini? Kalau ini semayan, ini ya, saraceni. Nah, sprout tuh 1, 2, bahkan banyak tuh 3. Nah, ini udah hijau-hijau, banyak sekali. Tapi ya nanti juga ada seleksi alam. Saya nggak tahu kenapa, bukan jamur sih, nggak tahu kenapa bisa hilang sendiri kalau misalnya Drosera capensis ya. Jadi kalau saya bilang tingkat paling sulit itu Drosera capensis, kedua filiformis. Kalau filiformis lama aja dia sproutnya. Nah, kalau misalnya yang kayak gini sih cepat sproutnya. Ini Drosera apa ini? Communis farbrevis kappa, kemudian SP lantau ya cepat sih, udah mulai sprout seperti itu nih. Nah, cara dia ngebusnya ada di tips saya sebelumnya. Jadi kalau misalnya media Anda ada springtail, Anda bisa taruh di sini sebagai apa ya? Booster lah. Jadinya kalau dia dapat makanan bisa lebih cepat besar. Nah, ini aja nih informasi kali ini saya tentang si tanaman Drosera. Nah, jadi ada lagi. Jadi kalau banyak sekali yang nanya sama saya, kalau misalnya Drosera sesial dan burmani itu bisa di stack down nggak? Jawabannya hampir semua jenis tanaman Drosera bisa di stack. Tapi bagi saya kalau misalnya yang seperti Sesialovia dan burmani itu buang-buang waktu lah kalau misalnya Anda stack. Soalnya kenapa? Karena si sesial dan burmani itu demen sekali berbunga, dan isinya aja satu seed pot itu kalau sekali dia berbunga sangat banyak sekali. Jadi kurang efektif kalau misalnya kita melakukan yang namanya stack. Nah, kalau yang di stack ini seperti ini, yang kayak Drosera filiformis kadang saya suka stack ya, stack air. Di video saya sebelumnya ada. Kemudian Drosera binata, Drosera petiolaris, itu grup-grupnya dia itu memang tidak bisa mengeluarkan dia bisa mengeluarkan bunga, tapi bijinya itu kalau misalnya didiemin itu nggak bisa sprout. Jadi kalau untuk Drosera petiolaris dengan binata itu harus dikawin silang. Nah, Anda bayangkan untuk berbunga saja si Drosera itu dalam waktu hitungan 5-10 menit paling bunganya udah nutup, dan susah sekali untuk melakukan polinasi. Jadi yang di stack ya yang sulit-sulit kita ambil bijinya saja, seperti Drosera grup petiolaris kompleks itu. Jadi kalau misalnya kayak Drosera spatulata, Drosera burmani yang sekali berbunga dan isinya banyak sekali, itu lebih baik semai dari biji. Nah, jadi itu saja tips dan informasi saya yang bisa saya bagikan tentang si tanaman Drosera ini. Jadi jangan remehkan tanaman Drosera ini juga, karena saya pun masih ada wishlist di tanaman Drosera ini. Nah, sekian saja informasi dari saya. Kalau misalnya informasi saya membantu, jangan lupa klik subscribe dan ikuti terus channel saya, sehingga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di video saya yang berikutnya, yang membahas tentunya tentang tanaman kaktus dan tanaman kanifera. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih.